Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitong Tanjung. Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 6, khotbah di bukit dengan perikop hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal kekhawatiran. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, benar. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hal berdoa dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 6 ayat 9 pada anak kalimat yang pertama dengan bunyi nas. Karena itu berdoalah demikian. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit salah satunya adalah mengenai hal berdoa. Namun sebelumnya kita akan membahas dua hal terlebih dahulu tentang hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan di dalam doa yang kita sebutkan doa yang salah, doa salah atau kesalahan dalam melayangkan doa. Kesalahan doa yang pertama dapat kita lihat di dalam ayat yang kelima dalam pasal ini, yaitu doa munafik. Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorga tidak menyukai jenis doa yang dilakukan dengan cara munafik. Sebab orang munafik itu akan menampilkan apa yang berbeda dengan apa yang dirasakannya. Seperti seorang pemain teater, ia akan menampilkan emosional yang sangat dalam, tetapi sebenarnya ia sedang tidak bersungguh-sungguh dengan doanya itu.
ia dapat menampilkan perasaan penuh sukacita atau perasaan sedih, bahkan sedih sekali, bahkan sampai menangis sejadi-jadinya. Tetapi hatinya sesungguhnya tidak merasakan apa-apa. Dan sering ini adalah jenis doa yang dihidupkan oleh kebanyakan umat Tuhan. Mulut tidak mengucapkan sesuatu dengan perasaan beban yang mendalam, karena sesungguhnya hati tidak terlalu peduli pada apa yang sedang didoakan. Kemunafikanlah doa yang seperti ini, karena kata-kata doa itu tidak keluar oleh dorongan dari dalam, namun kata-kata itu hanyalah sekedar kata-kata kosong semata. Kemudian sahabat-sahabat firman Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang kelima bahwa orang-orang munafik itu akan senang memanjatkan doa-doa yang membuat orang berpikir kalau mereka itu sangat rohani. Dan mereka sangat bangga kalau orang-orang berpikir bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan dan sangat saleh. Tetapi apa yang mereka tampilkan itu sesungguhnya palsu adanya. Mereka sombong, jauh dari kesalehan yang sejati, karena tujuan mereka berdoa hanyalah supaya orang memuji mereka. Motif doa yang demikian tidak akan mendapat apapun dari Tuhan. Tuhan tidak mau memberikan penghargaan kepada orang-orang yang hanya mencari pujian dari orang lain. Tuhan tidak akan memberikan jawaban bagi orang-orang yang hanya mencari penerimaan dari orang lain dan bukan penerimaan dari Tuhan. Kemudian doa salah yang kedua dapat kita lihat pada ayat yang ke-7 Injil Matius pasal 6. Tuhan Yesus menegur kesalahan berdoa yang lain seperti ini, yaitu doa yang diucapkan berulang-ulang atau bertele-tele. Doa ini adalah doa hampa dan doa yang tidak ada gunanya. Jadi untuk jenis doa yang seperti ini, Yesus mau mengisyaratkan kepada kita bahwa mengulangi ungkapan yang tidak berguna dalam doa tidak akan membantu atau menggerakkan sedikitpun hati Tuhan. Pengulangan ini hanya menyita waktu, namun tidak memperbesar kemungkinan doa kita didengar oleh Tuhan, malah membuat jenuh. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, ingat, Bapa Surgawi bukan melihat pada jumlah kata yang kita ucapkan atau keindahan bahasa yang kita pakai. Karena Bapa Surgawi melihat doa yang demikian seperti orang-orang yang sedang mengucapkan mantra dari mereka yang tidak mengenal Allah. Oh sahabat-sahabatku, sesungguhnya Bapa berkenan akan kebenaran dalam batin, doa yang keluar dari hati, berdasarkan Mazmur 51 ayat 6. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, janganlah kamu seperti mereka, kata firman Tuhan meminta. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya, berdasarkan ayat yang ke-8 Injil Matius pasal 6. Sahabat-sahabatku, doa yang kata-katanya penuh bumbu terkesan mengatur Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorga tidak perlu diatur untuk memelihara umatnya, sebab ia pasti memelihara mereka. Tujuan doa bukanlah karena kita takut diabaikan oleh Bapa atau dilupakan oleh Dia, sehingga kita harus berseru dengan bunga-bunga doa agar kita diingat. Tidak, doa tidak akan bisa membuat Allah melakukan sesuatu yang Dia tidak ingin lakukan. Jadi bagaimana seharusnya kita berdoa? Sahabat-sahabatku, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukannya di dalam ruangan yang tertutup. Apakah ini berarti kita tidak boleh berdoa di ruang terbuka dengan tidak dilihat oleh orang? Tentu saja tidak. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah penggunaan waktu dalam doa. Jika kita ingin mengeluarkan semua unek-unek hati kita di dalam doa, maka perlu adanya doa pribadi. Dan dapat kita gunakan waktu berjam-jam di tempat sunyi itu untuk berhubungan dengan Bapa, seperti waktu Yesus di dunia berhubungan dengan Bapanya melalui doa guna memperoleh kekuatan. Tetapi doa di tempat umum biarlah singkat, sederhana namun tulus, karena ukuran kesungguhan doa kita adalah ketika kita berdoa dengan benar dan dengan kesungguhan hati, yaitu hati yang berbeban berat untuk sesuatu hal, hati yang didorong untuk memanjatkan doa tanpa tujuan kepujian diri. Itulah doa yang sejati.
Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati halaman 87 alinea kedua menjelaskan bahwa doa adalah membuka hati kepada Allah bagai kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, dengan doa juga kita dapat berbagi dengan Allah akan sukacita dan kesedihan kita, pergumulan dan kemenangan kita, impian dan kekecewaan kita. Dalam doalah kita dapat terhubung dengan Allah di tingkat yang paling dalam. Melalui syafaat ini, kita yang terlibat dalam peperangan rohani dapat memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan kita dan juga orang-orang yang kita sangat kasihi. Terlebih, berdoa kepada mereka yang membenci kita. Untuk itu Yesus mau mengajarkan kepada kita salah satu contoh memanjatkan doa dengan cara yang benar. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi dan di surga. Memuliakan namamu, menyatakan kuasamu melimpah atasku. Berikanlah hari ini berkat secukupnya. Ajar kami bersyukur setiap hari. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi dan di surga. Memuliakan namamu, menyatakan kuasamu melimpah atasku. Berikanlah hari ini berkat secukupnya. Ajar kami bersyukur setiap hari. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebab Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa untuk pulihkan kami. Berikanlah hari ini berkat secukupnya.
ajar kami bersyukur setiap